سلام سلام كمسك الختام عليكم محيبابنا يا كرام ومن ذكرهم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي ولا رسول بعد أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya bersolawat kita kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan jiwanya, rela mengorbankan raganya demi tegaknya kalimat la ilaha illallah di muka bumi persada kita ini. Ini merupakan salah satu bentuk cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Maka hari ini, jika ditanyakan apakah kita cinta Rasulullah SAW, maka sewajarnya, sepantasnya dan seharusnya kita mengatakan cinta kepada beliau. Jika kita ditanya bagaimana cara membalas cintanya Rasulullah SAW, maka jawabannya adalah jika disebutkan nama Rasulullah SAW, lisan kita senantiasa untuk bersolawat kepadanya. Yang kedua, cara membalas cintanya Rasulullah SAW itu adalah mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah, jika kita melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah itu merupakan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mengutip ayat dari surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Dalam surat Al-Asr ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 4 pesan yang luar biasa. Apabila kita telaah kembali, apabila kita pedomani kembali, bahwasannya Allah menyampaikan 4 pesan penting terhadap kita. Yang pertama adalah masalah iman. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu. Yang pertama, iman. Apabila kita berbicara tentang iman, maka titik temunya kembalinya adalah kepada ilmu. Seseorang tidak bisa dikatakan dia beriman tanpa dengan ilmu. Maka yang paling pertama adalah al-ilmu atau iman. Kalau kita berbicara tentang ilmu, maka kita berbicara tentang kewajiban menuntut ilmu. Maka daripada itu, Rasulullah SAW katakan, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itulah adalah kewajiban bagi setiap muslim. Baik itu laki-laki, perempuan, tua, muda, semuanya wajib menuntut ilmu. Dalam hal ini adalah ilmu tentang agama. Ilmu tentang bagaimana kita membaca Al-Quran, ilmu tentang bagaimana kita untuk sholat, ilmu tentang bagaimana kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita luar biasa pengetahuannya tentang ilmu umum, tetapi di ilmu agama kita sangat jahil. Bahkan untuk hukum-hukum solat saja kita tidak tahu. Membaca Al-Quran saja kita tidak pandai. Maka oleh karena itu, yang paling pertama adalah jika kita ingin benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ilmu, semangat menuntut ilmu. Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya,
Man arada ad-dunya fa 'alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirata fa 'alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilm. Siapa yang menginginkan dunia, maka harus dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, harus dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu. Maka oleh karena itu, jika diri kita sudah disibukkan dengan ilmu, maka dunia akan senantiasa mengikuti kita. Tapi apabila kita disibukkan dengan dunia dan meninggalkan ilmu, ketika kita meninggalkan ilmu, meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ibadah, maka di saat itu bersiap-siaplah kita untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita telah memiliki ilmu dan beriman dengan ilmu itu, maka yang kedua adalah wal amalu bih, beramal terhadap yang kita ketahui. Yang ketiga adalah dakwah, wa tawasau bil haq. Semua kita adalah dai, semua kita adalah pendakwah. Maksud pendakwah adalah minimal kita sebagai dai bagi diri kita yang mengajak kebaikan, atau sebagai dai di lingkungan keluarga kita, sebagai dai di lingkungan teman-teman kita. Maka ketika kita sudah melakukan watawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, maka yang terakhir adalah watawasau bis sabr, dengan sabar. Dan ternyata sabar ini mencakup dari yang tiga tadi. Menuntut ilmu, berilmu harus dengan kesabaran. Yang kedua, beramal harus juga dengan kesabaran. Dan yang terakhir, dakwah juga harus dengan kesabaran. Karena semuanya ini akan ada rintangan yang Allah berikan terhadap kita, atau dalam kata lain, ujian yang Allah berikan kepada kita. Apabila kita sabar terhadapnya, insya Allah surganya Allah Subhanahu wa taala akan kita masuki. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.